Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah karena sampai saat ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan ialah salat tahajud. Salat yang dikerjakan pada sepertiga malam ini memang memiliki banyak keutamaan. Bahkan solat tahajud menyimpan pahala dan kebaikan yang luar biasa, karena di waktu tersebut seorang hamba menghadap Allah dan menjadi manusia pilihan. Namun ada 4 larangan yang hendaknya dihindari saat mengerjakan solat tahajud. Melakukan salah satu dari 4 larangan ini berarti menyalahi sunnah yang bisa mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan pahala keutamaan salat tahajud. Lantas, apa sajakah 4 larangan dalam ibadah salat tahajud? Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, mengerjakan salat tahajud dengan tidak konsisten. Mengerjakan salat tahajud lalu meninggalkannya adalah salah satu larangan yang harus dihindari. Salat tahajud seharusnya dilakukan dengan istiqomah. Salat tahajud ketika dalam kondisi susah saja, ketika mendapati masalah, terhimpit utang, atau dirundung duka. Namun ketika dalam kondisi lapang, senang, bahagia, lalu lupa dengan meninggalkan salat tahajud, yang seperti ini mendapatkan kritikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berpesan kepada Abdullah bin Amr bin As, "Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Dulu ia rajin salat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, mengkhususkan salat tahajud hanya pada malam Jumat. Mengkhususkan salat tahajud hanya pada malam tertentu saja juga termasuk amalan yang tidak disarankan. Jika ingin menghindari kemakruhan salat tahajud malam Jumat, bisa ditambahkan salat tahajud pada malam sebelumnya atau sesudahnya. Mengkhususkan salat tahajud di malam Jumat saja termasuk amalan yang makruh dilakukan. Diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau salat malam." Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ketiga, melaksanakan salat tahajud saat mengantuk. Hal yang sebaiknya dihindari adalah melaksanakan salat tahajud saat kondisi mengantuk. Rasulullah SAW menyarankan untuk tidur atau istirahat sejenak jika mengantuk sebelum melanjutkan salat tahajud. Memaksakan di dalam keadaan mengantuk dapat mengakibatkan kesalahan dalam salat. Jika Anda mengantuk, hentikan atau tunda dulu salat tahajudnya dengan tidur atau istirahat sejenak sampai hilangnya lelah dalam tubuh. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah memaksakan diri untuk melaksanakan salat dalam keadaan mengantuk. Suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid lalu mendapati sebuah tali yang dibentangkan di antara 2 tiang. Kemudian beliau bertanya, "Apakah ini?" Para sahabat menjawab, "Ini adalah tali milik Zainab ketika ia salat berlama-lama hingga kelelahan, maka ia bersandar dengan tali itu." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Lepaskanlah tali itu, kalian harus salat ketika dalam keadaan segar. Jika kelelahan, maka tidurlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang keempat, melakukan salat tahajud secara berlebihan. Salat tahajud secara berlebihan atau terlalu lama
hingga memberatkan diri tidak dianjurkan. Rasulullah SAW mengingatkan agar tidak melalaikan kewajiban lainnya dan menjalankan solat tahajud sesuai dengan kemampuan masing-masing. Rasulullah SAW telah memberikan peringatan, demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian, tetapi aku kadang berpuasa dan kadang tidak. Aku mengerjakan solat malam dan juga tidur, dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah mengenai 4 larangan dalam mengerjakan solat tahajud. Semoga kita semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah dalam melaksanakan solat tahajud. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah, mohonlah dimaafkan. Singkat cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.